Jadi semua keluarga sini ikut mengucapkan duka cita untuk Bu Indrawati ya, neneknya baru meninggal dunia. Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Paketan yang saya pakai ini Pak Nicholas ya, ini cuma untuk anti radiasi. Ya, ini anti radiasi. Kalau yang EFORCE itu memancarkan energi terapi, energi kesehatan untuk menyembuhkan. Beda sama yang ini. Ya, beda ini. Nah ini juga nggak bisa diimprint. Mau saya imprint malah hilang. Ini anti. Ya. Ini yang paketan itu. Kayaknya sudah nggak ada ini ya. Barangnya sudah nggak ada ini. Aku ngomong sama Bu Feni kemarin tuh, kalau ini sudah nggak ada lagi, ini jadi langka apa tak jual aja ya, ini kan jadi unik. Mau dijual terus diganti apa? Ganti EFORCE, jadi yang lebih bagus. Masa aku pakai dua ya, satu aja ya, tak ganti EFORCE pikirku gitu. Tapi katanya Bu Feni, enggak mahal kok dok, kalau kita lagi coba beli, iyalah. Ya. Ini kan lagi uji coba dulu. Ya. Oke. Ya, Bu Citra. Dulu kita pikir di HP itu karena ada di kita sehari-hari. Ternyata radiasi dari HP itu ikut menghapus. Nah, kita baru tahu juga, ya. Namanya ilmu ya, namanya orang belajar ya. Karena mikir ya, sama nih kayak stiker yang untuk anti radiasi kita tempelkan di sini. Ternyata ikut hilang. Ya mohon maaf ya. Kita juga tidak mengerti ya. Waktu itu kita yang menganjurkannya di HP karena ada sehari-hari sama kita. Ya, namanya ilmu ada yang diupdate ya. Ya, begitulah ya. Namanya orang belajar. Dok, saya sedang hamil 9 bulan. Batuk, flu, demam, pusing, cek antigen positif. Sedang menunggu hasil apa bisa konsumsi D3? Bisa. Aksa, D3, Biostrat bisa. Ya, tapi kalau mau paling aman minum air. Itu paling aman, nggak ada efek samping minum air ya. Tapi air hidrogen itu paling aman ya. Terus kalau dok takut dok minum air kebanyakan nanti pipis-pipis. Inhalasi hidrogen. Ya, inhalasi hidrogen itu paling aman ya. Karena aksa juga ada, jadi saran saya untuk Bu Rika inhalasi hidrogen ya, paling aman untuk orang hamil ya. Ngurangi efek yang chemical lain-lain yang masuk dalam tubuh ya, itu saran. Gitu. Ini yang setuju Bu Hati banyak Bu. Ibu harus cari sumber yang jualan aromaterapi. Mata Hati mau jualan aromaterapi nanti ya. Merek apa nanti ya. Oke. Pak Nicholas, berarti air purify-nya yang sebagai masker filternya agak diganti dok. Nanti Bapak nonton di YouTube aja ya. Penjelasannya banyak di sana ya Pak ya. Cari tentang review masker Xiaomi Ki 5 ya. Jadi aku bacanya di situ, tak dengar yang mereka tunjukkan semua ya. Sampai akhirnya aku membeli ya karena tak pikir bagus. Ternyata setelah beli ya rada kecewa ya karena ini nggak bisa nutup sempurna ya, nggak mantep, masih kurang penuh ya, kurang penuh. Ya. Terus punya anak saya beli yang Ki 7, ternyata lebih lebar 1 cm, bagus ya, nutupnya penuh ya, bagus ya. Jadi saran saya ke Bapak Ibu, belilah yang Q7, Q7 ya. Itu ya saran saya ya. Kalau mau beli Q5 ada yang second punya saya. Second. Masa second dijual. Ya biasanya ganti Q7 ya, enggak saya jual ya. Bercanda. Oke, setuju dok, selalu ada pro dan kontra, jangankan manusia biasa, nabi aja juga ada yang memusuhi dok, yang penting tetap semangat. Ya Bu, yang penting kami hanya menyampaikan sesuatu yang kami juga sudah pakai. Kalau kami belum pakai, kami nggak berani ngomong. Jadi kami pakai dulu, kami dapat manfaat, baru kami cerita. Kalau kami nggak dapat manfaat, kami nggak cerita. Kami nggak akan pakai, nggak akan kita ceritakan kemana-mana. Ya, itu konsepnya di kami. Jangankan dokter ya, ada yang posting progres anaknya aja dibilang jualan ya. Terima kasih Bung Mive infonya karena tertawa bertanya tinggi frekuensinya karena hati yang gembira adalah obat. Iya, ya. Jadi katanya frekuensi sel normal itu di 650 ya, 650 Hz ya. Jadi itu yang namanya golden frekuensi. Tapi semua orang punya masing-masing pengukuran ya. Jadi kita karena kerjanya di frekuensi, aku mikir ya selama frekuensi tubuh kita bagus ya, bergetarnya ya, bervibrasinya ke normal, dia kayak garpu tala, ya dia akan bergetar ke seluruh sel tubuh, ya kayak Bicom ya, walaupun cuma nempel di satu darah yang ada di cotton bud, tapi karena dia punya sumber yang sama dengan orangnya, maka vibrasinya juga akan tetap bisa nyampe ke orangnya. Ya, caranya lewat mana dok? Jujur itu masih ilmunya belum nyampe ya, cuma kita bisa lihat ya kayak mujizat gitu ya.
Oke. Nalom Pak Pahan, dok anak saya positif COVID, daya penciuman hilang, apa yang harus dilakukan untuk memulihkan penciuman? Pakai suplemen aja nanti pulih sendiri kok Pak. Sambil dibantu terapi BIKOM ya, karena terapi BIKOM itu efektif. Terus harus diingat Bapak Ibu, kalau kita terapi patogen, termasuk terapi patogen si COVID ini terapi BIKOM-nya tiap hari loh. Ya jangan dok seminggu sekali percuma. Ya kalau terapi patogen itu setiap hari. Ya ini nanti balik. Jadi untuk nalom Pak Pahan, tolong ya suplementasinya high dose. Nanti balik sendiri kok hidungnya. Kok hidungnya baunya, penciumannya nanti kembali. Ya. Oke. Antioksidannya yang dokter anjurkan apa? Saya pakainya Aksasoplas, Biostrat, kemudian kalau antiinflamasinya saya pakai vitamin D3. Sekarang yang kami pakai sehari-hari karena kita lagi berhemat dalam artian harga aksa kan lumayan ya kita berhemat. Apalagi sekarang aksa lagi stock out ya kita pakainya antioksidan dari Dr. Water ya air hidrogen. Jadi ngomongnya air hidrogen sebetulnya juga kita bisa pakai sebagai inhalasi ya. Jadi kalau anaknya tidak bisa minum terlalu banyak diinhalasi aja ya. Gitu. Oke. Oke. Dok, kalau mama saya sudah pernah operasi untuk angkat empedunya, konsul dokter aman ya dok? Aman, ya tidak ada masalah ya, baik-baik aja. Bu Enawati, dok apabila penyintas mau vaksin kedua ternyata kena COVID lagi, gimana vaksinnya kapan lagi? Tidak tahu. Vaksinnya kapan lagi tidak tahu, karena sampai saat ini mereka bilang harus bebas ya, bebas itu selama kalau nggak salah 3 bulan ada ya, baru kita boleh divaksinasi. Kalau nggak salah sudah bebas 3 bulan dulu ya. Kalau nggak salah loh ya, aku nggak tahu karena masing-masing peraturan masih beda karena ini barang baru, ya, barang baru. Wah, dok, saya beberapa kali ikut seminar tentang power vs force Dr. Hawking. Nah, yang banyak membahas tentang cahaya dan cinta, positive thinking, cocok untuk kita yang memiliki untuk orang tua yang memiliki special need. Iya, Bu. Ya, yang kayak Bu Mive coba karena dia sudah sering ikut ini pencerahan yang mukanya glowing ya. Apalagi saya lebih glowing lagi ya. Ya. Mungkin Dr. Sofyan sebentar lagi juga glowing ya, glow in the dark. Ya. Karena dia nggak pakai video. Jadi in the dark ya. Bukannya anti radiasi yang satu lagi kalau kesehatan yang juga ada gelangnya. Aku belum pernah nyoba ya. Kalau gelangnya sih aku punya, tapi aku belum pernah pakai ya. Kalau yang di E-Force itu mereka punya permata, ya punya permata yang ada merah, ada kristalnya putih ya. Aku yang nggak salah merah sama putih itu ya, yang dipunya aku itu ya. Aku pakainya karena sebetulnya imprint yang paling lama yang tahan kuat itu ya di imprintnya di permata. Tapi karena kita tidak mau merusak energinya dia, saya buatnya dalam stiker hologram tapi numpang nempel di pendan tadi. Ya, itu ceritanya. Bu Indah, dok maaf nanya lagi dok, berarti stiker yang di suplemen jangan dilepas sampai semuanya habis. Buat apa dilepas suplemennya di suplemen? Wong itu cuma untuk pelindung kok ya. Suplemennya itu sudah kita imprint Bapak Ibu. Terus yang kita tempel di luar itu cuma pelindung doang ya, pelindung dan membedakan dia dari suplemen yang tidak ada imprintnya. Ya. Jadi ya tidak ada masalah mau dilepas mau enggak ada masalah karena suplemennya juga kita imprint. Jadi bukan stikernya doang, suplemennya juga kita imprint Bapak Ibu ya. Itu yang membedakan di sana ya, bukan stikernya. Kalau enggak kan orang makan stiker. Ya. Orang kan makan suplemen bukan stiker. Itu cuma membedakan dan memang itu proteksi tambahan. Ya. Oke, apalagi? Aku mewakili Bu Mive membaca pertanyaan. Dok, berapa botol idealnya minum air alkali, dok? Waduh, kalau air alkali, aku nggak ada patokan ya berapa kali ya. Tapi kalau yang aku penting itu air hidrogen. Ya, kalau air hidrogen itu tergantung kondisi orang. Ya. Dulu karena aku merasa tubuhku normal, aku minum sampai 4 liter sehari nggak error. Tapi begitu komunitasku mulai nyoba-nyoba, ternyata baru minum lebih dari 1 botol aja, anaknya bisa nggak tidur, bisa ketawa-ketawa sendiri ya. Karena efeknya terlalu bagus sehingga akhirnya aku ngomong, oke, untuk tahap awal tolong anak-anak ini dimulai dengan 1 botol sehari. Malah kemarin ada yang kita jadikan setengah botol sehari. Kalau nggak salah orang Mamuju ya kita jadikan setengah botol sehari ya, karena efeknya terlalu kuat. Ya, jadi ini bukan berarti jelek ya, berarti bagus ya, berarti memang berkhasiat ya. Jadi hati-hati. Ya. Aku nggak ngomong alkalinya ya, aku ngomong efek hidrogennya ya sebagai antioksidan. Nalom Pak, saya kaum Hawa bukan kaum Adam alias Ibu Nalom. Sorry,
Ibu Nalom, mestinya ibunya pakai Nalom Bu Pahan, bukan Pak Pahan. Biar saya tahu kalau wanita. Joko. Ya. Ketawa sendiri 500 Hz, Bu. Maka saya harus ketawa sendiri, Bu. Kalau minum obat dan makan dibarengi pakai dokter water boleh, Kak? Saya sekarang seperti itu. Dulu saya bedakan, ternyata akhirnya hidup kok jadi ribet gini sih. Ya saya minum suplemen ya itu, makan ya itu ya. Ini barusan makan tadi minumnya pakai air hidrogen ya. Ya enggak apa-apa itu, ya tetap dicerna itu makanan saya. Jadi ya enggak apa-apa. Hiduplah seperti biasa ya. Yang penting enggak takut, enggak khawatir, enggak berpikir yang aneh nanti jadi ini jadi itu. Ingat loh, begitu kamu takut frekuensimu turun. Ya kita hidup normal, tujuannya sehat. Mama dia. Kemarin Iza kena cacar air sesuai saran dokter, terapi Bicom ditambah konsumsi dokter water, alhamdulillah 1 hari langsung kering. Padahal untuk bintik cacar air bisa kering butuh waktu lama, tapi dengan Bicom plus dokter water hanya butuh waktu 1 hari. Nah, itu loh. Pokok orangnya manut gitu ya. Maksud sih kita membohongi orang cuma duit berapa? Ya, aku selalu ngomong duitnya tulis berapa. Apalagi kalau lihat cerita kayak gini, ini mau dijual berapa kan mestinya laku ya. Karena kalau di orang yang lebih gede menimbulkan kecacatan, ya. Kulitnya jadi jelek. Ya. Ini bagus ini jadinya. Vanu cuma minum 100 ml per hari, Dok, karena efeknya luar biasa. Ini gangguan tidur kalau nggak salah Vanu ini ya. Jadi saya cukup 100 ml aja ya. Berarti yang 300 ml bisa diminum orang lain kan hemat ya. Bu Meta, terima kasih. Ya, oke. Bu Mira, terima kasih ilmunya Dr. Ali, Bu Mingwi, Dr. Sofyan. Saya sedang isoman bersama 2 anak. Puji Tuhan suami dan si ABK aman dengan dilabas double aksa, double biosrat, double vide, double simbio. Wah, manut. Kalau orang manut ya aman ya, karena kita tahu ilmunya ya. Terima kasih ya. Novi Kristina, kami sepanjang hari cuma minum air doctor water. Kebetulan nggak ada efek negatif yang lama waktu kita pakai yang hidrogen. Good. Sudah habis Bu pertanyaannya Bu dari yang dibaca. Jadi silakan mereka yang mau nanya. Yang punya acara Bu Mimin jawab ya. Enggak apa-apa Dok. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada satu. Jangan-jangan Amira gangguan tidur gara-gara minum air batuan. Ya Dok. Sampai sekarang siang jadi malam, malam jadi siang. Dari Bu Hasanah. Bu Hasanah beli botol yang minum air batuan itu Dok. Amira terus tidurnya kebalik tuh. Malam jadi siang, siang jadi malam. Yang jawab saya atau Bu Mingwe? Ya Dokter Ali Dok. Wes aku sih jawab. Gini, Iya. Efeknya kalau yang di batuan itu semakin lama direndam, itu semakin pekat. Beda dengan hidrogen, ya kan? Hidrogen itu paling lama kan 10 menit ya. 1 jam kemudian kalau nggak kita konsumsi, kadarnya turun. Itu yang hidrogennya. Tapi kalau yang batuan, nggak kita minum, kadarnya makin pekat. Nah, apakah ini yang kadarnya pekat? Kalau yang kadarnya pekat, bisa jadi ya, anaknya error karena itu. Jadi sarannya ya mulai dikurangi ya, dikurangi jumlah airnya, atau dikurangi jumlah rendemannya. Minimal ya 30 menit aja, jangan lebih dari 30 menit. Gitu loh. Kalau udah terlanjur lebih 30 menit, Dok, diencerkan. Ya, misalnya dituang separuh, dicampur air biasa separuh, biar kadarnya berkurang. Gitu sarannya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Dokter Ali. Sama-sama. Terima kasih Dokter Sofyan. Ngomong. Oh, mau ngomong lagi. Oke, maaf Dok. Silakan Dok. Silakan. Dokter Ali. Dokter Ali. Katanya Dokter Sofyan. Kita kasih kesempatan Dokter Sofyan ngomong. Oh iya. Oke, Dokter Sofyan. Oh, Dokter Sofyan. Ya Bu. Nah, ini Dok. Dokter Sofyan bisa. Kok eko ya? Mungkin lebih dari 1 ya sinyalnya. Kalau Dokter Ali yang ngomong mungkin nggak eko. Ya, halo. Ya, Dokter Sofyan. Ya, Dok. Apa yang mau kamu sampaikan kepada orang tua, kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sini?
Cukup dok, cukup. Saya pikir sudah lengkap semua yang disampaikan. Cukup itu gimana? Barangkali ada sesuatu yang mau ditambahkan, Dr. Sofyan? Dokter praktek nih, Dr. Sofyan, dokter praktek, dokter di rumah sakit lagi. Itu tadi dok ya, jadi sudah lengkap semua disampaikan strategi untuk memperketat prokes ya, jadi protokol kesehatan. Jadi tadi disampaikan 5M ya, jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Kemudian ditambahkan lagi 5M berikutnya, menghindari makan bersama, membersihkan barang-barang dari luar rumah, mengkonsumsi makanan sehat, menghindari stres, merutinkan olahraga, membawa perlengkapan pribadi. Kemudian 5M terakhir, yaitu minum air yang rajin dengan air kaya hidrogen, kemudian minum suplementasi khususnya di awal-awal gejala, kemudian mengikuti program vaksinasi, dan terakhir yang dijelaskan di slide-slide terakhir tadi, meningkatkan ibadah dan doa agar terhindar dari wabah COVID dan bala bencana. Cukup dok, terima kasih dok. Luar biasa. Luar biasa. Nanti tolong dimasukkan di postingan, Dr. Sofyan, ringkasannya tadi bagus, 5M tambah 5M tambah 5M. Mantap. Luar biasa. 3 kali 5M, Bu. Luar biasa ringkasannya. Mantap. Terima kasih, Dr. Sofyan. Dr. Sofyan melengkapi banyak hal itu. Yang anti stres. Nah, kita nggak usah stres. Kita nggak usah takut, tapi yang penting waspada ya, Dok. Nah. Tidak takut, tapi kita pintar. Gitu loh. Bukan paranoid, tetapi kita pintar. Aku punya konsep di diriku sendiri ya, dalam artian jangan sampai kita sakit akibat kebodohan kita, gitu. Karena kita menyepelekan, gitu. Kalau di Bung Ibe tadi bilang, gara-gara kita sombong. Kita merasa tahu kita sombong, bisa turun, nah kita jadi sakit. Lebih baik kita waspada. Gitu. Waspada, tetap percaya diri, tidak takut. Kalau terjadi, kita tahu cara mengatasinya. Dok, saya tutup ya dok. Ya. Pertemuan kali ini. Ya, dok. Pertama, saya berterima kasih pada narasumber Dr. Ali dan Dr. Sofyan, dan juga para orang tua, teman-teman, sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar ini. Kami berharap semua informasi ini akan membuat kita lebih waspada dan tahu mencegah dan mengobati kalau kita bertemu dengan COVID. Seperti yang tadi dari chat, telah banyak orang yang terkena COVID juga di komunitas kita, tapi kita tahu cara untuk mengobati, sehingga kita tidak perlu takut, hanya ya hati-hati, waspada. Terima kasih semuanya, selamat sore, selamat berakhir pekan. Tetapi kita yang di Pulau Jawa, kita akan ada PPKM. Jadi mungkin lebih baik di rumah. Ya, stay at home. Stay safe. Oke, terima kasih. Selamat sore. Bye. Bye.